Jadi senjang itu adalah merupakan pantun ya. Pantun merupakan puisi lama ya. Nah, jadi kalau dia pantun itu hanya disampaikan dengan kata-kata, tapi kalau senjang disampaikan dengan secara berirama. Kemudian mengapa dikatakan senjang? Setiap selesai dia menyampaikan pantun tadi yang berirama dan irama tertentu itu, dia akan ada musik penyela yang merupakan ya waktu atau kesenjangan ya daripada untuk si pesenjang memikirkan kembali, menyiapkan kembali apa yang akan disampaikannya melalui senjang tadi, dan seterusnya seperti itu ya. Dan saya bisa disampaikan secara tunggal atau dia berjawab-jawaban atau ada pasangannya sehingga bersahut senjang itu, begitu ya. Kalau misal senjang ini itu dilakukannya apakah pada pernikahan saja atau bagaimana? Dia tergantung dari apa kegiatan atau acaranya. Bisa di setelah hiburan, pada hiburan ke acara sedekahan ya, kemudian atau di pagelaran budaya, kemudian pada upacara pelantikan atau acara pelantikan misalnya mangkat kades ya atau lurah, kemudian untuk sebagai hiburan juga ada senjangnya ya. Atau juga bisa dilaksanakan pada acara-acara di sekolah misalnya perpisahan atau pagelaran seni yang skupnya lebih kecil lagi, itu bisa dilaksanakan dan bisa ditampilkan senjang ini, tergantung dengan kebutuhan daripada hiburan itu. Tapi umumnya di hiburan di acara persedekahan, apalagi sekarang kan, kalau tidak setelah selesai acara sedekah dia H-1, misalnya acara memasak ya atau acara ngocek bawang ya. Nah di situ hiburannya juga dilaksanakan senjangnya. Kalau dulu senjang kan diiringi musik penyelanya dengan musik tradisional. Kalau sekarang musik penyela senjang itu adalah organ tunggal. Bagaimana sih Pak perbedaan antara senjang di Kota Sumedang, Musirawas, Muratara dan juga di Bengkulu? Katanya Bengkulu itu juga ada senjang kan Pak, khususnya di bagian Lembak ya. Lembak. Memang ada perbedaan tadi, tapi tidak begitu mencolok ya. Jadi kalau misal di Lubuk Linggau itu umumnya dari satu untai senjang itu terdiri dari 2 sampiran dan 2 isi. Ya, jadi dengan musik penyela yang agak berbeda dengan yang ada di pusi. Kemudian kalau di Musirawas ya, di sekitaran Muara Kelingi, Muara Lakitan ya, itu senjangnya umumnya 4 sampiran dan 4 isi atau 6 sampiran dan 6 isi, dia lebih panjang ya. Untuk musik penyelanya juga ada perbedaan sedikit dengan yang ada di Kota Lubuk Linggau gitu ya. Dan umumnya kalau di Lubuk Linggau ini jarang yang bersaut ya, dia sendiri-sendiri. Tapi kalau di Musi ya, di Musirawas jadi itu umumnya mereka melaksanakan senjang ini dengan bersaut pasangannya, jadi berjawab gitu. Yang di Bengkulu mungkin karena lebih dekat dengan Lubuk Linggau ya, jaraknya hampir mirip dengan senjang sama di Lubuk Linggau dari segi bahasa, kemudian juga untuk sampiran dan isi daripada senjang itu sendiri. Mungkin ini apa sih Pak, mengapa senjang ini mulai dilupakan, terutama untuk anak muda? Iya benar, jadi umumnya yang tahu senjang ini kan untuk yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, dan 70 tahun, dan pokoknya sudah tua lah ya. Mengapa tidak ada senjang anak-anak begitu ya? Ya karena mereka sendiri mungkin pertama faktor bahasa ya. Dia harus menggunakan bahasa daerah setempat ya, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ya. Nah kemudian menjadi tidak menarik bagi para muda ya. Karena mereka lebih kekinian, lebih menyukai genre musik-musik dan lirik-lirik mungkin dari pop Indonesia atau yang lain, atau bahkan mereka cenderung menyukai Korea dan Jepang. Ini yang bahaya ya.
Jadi mengapa ya? Karena senja kan sifatnya monoton, ya, tidak ada musik yang menarik, kemudian yang membuat mereka lebih energik begitu ya, karena ini ngeflat biasa saja dan kemudian iramanya dengan irama tertentu seperti itu, mungkin dia mendengarnya menjadi sesuatu yang tidak menarik ya, kecuali dengan waktu kalau mereka ditugaskan melalui misalnya pelajaran-pelajaran, nah mungkin dari sana bisa mereka itu menyukai atau ada satu dua lah yang menyukai walaupun tidak seluruhnya gitu ya. Jadi dengan kesimpulan kalau dari pengamatan saya, mengapa senja tidak menarik ya, karena satu monoton, dua menggunakan bahasa daerah yang belum tentu dia kuasai ya, kemudian tidak menjadi menarik iramanya itu. Padahal ini merupakan warisan kekayaan budaya daripada Lubuk Linggau dan sekitarnya atau bagian dari kabupaten kota di Sumatera Selatan. Ini Pak, kan sehubung Bapak juga sebagai pengamat dan juga bekerja di dinas khususnya di budaya juga kan Pak? Iya. Bagaimana peran dari dinas pendidikan khususnya Kota Lubuk Linggau untuk melestarikan senjang? Apakah sudah ada wacana untuk melestarikan di sekolah-sekolah atau bagaimana Pak, supaya senjang itu tidak habis di zaman usia tua? Benar ya, jadi untuk di dinas pendidikan itu kan ada sudah dirumuskan untuk pelajaran muatan lokal ya, dan dari muatan lokal itu memang senjang itu tidak dimasukkan dalam satu, tapi tari senjang ada. Tari senjang, nah, di mana ketika siswa-siswa menari senjang, ada juga senjang yang perlu disampaikan dari tampilan daripada tari senjang itu sendiri. Jadi mungkin dari lirik-lirik yang akan kita ajarkan kepada siswa di tingkat SD dan SMP ini, kaitannya kepada senjang itu ada. Jadi nanti kami akan merumuskan bentuk senjangnya bagaimana, karena senjang itu batangnya kan ada senjang pembuka, senjang isi, dan senjang penutup. Ya itu yang penting, jangan sampai nanti isi duluan, kemudian pembukanya di tengah, atau penutupnya justru disampaikan di awal. Nah, jadi batang seperti ini akan kita coba nanti berikan ketika muatan lokal itu mengambil materi tari senjang. Jadi kalau saya amati, memang senjang ada di Kota Lubuk Linggau dan senjang ada di Musi Banyu Asin, di Musi Rawas, Muratara namanya Goras ya. Kemudian di bagian masyarakat Lebak di Bengkulu juga melakukan senjang ya. Tapi yang tari senjang ini menurut pengamatan saya ini hanya berkembang di Lubuk Linggau dan Musi Rawas ya. Dan berapa kali untuk pagelaran dan paket stasiun televisi Republik Indonesia itu pernah menyouting atau mendokumentasikan tentang tari senjang dari Kota Lubuk Linggau dan Musi Rawas gitu. Jadi ada usaha dari dinas pendidikan melalui pelajaran muatan lokal yang akan disampaikan kepada anak-anak SD dan SMP, tapi dalam bentuk tari senjang. Di dalamnya ada kesenian senjang ini. Kemudian di waktu pagelaran seperti misal Festival Sriwijaya atau Rentak Batam Hari 9 itu selain senjang atau juga bisa dilantunkan dalam bentuk pantun dengan tampilan Batam Hari 9 itu sendiri. Itu Linggau setiap tahun untuk memasukkan kepada unsur itu gitu. Festival Sriwijaya ya. Tahun berapa itu Mas Yoto? Ya, 2004 ya. 2005. Jadi waktu ini lomba, waktu nama lombanya itu puisi daerah ya. Ternyata di dalam puisi daerah itu kan ada pantun, ada bentuk-bentuk sakina apa ya, dan sebagainya ya, pokoknya puisi lama dan senjang ini termasuk di dalam itu ya. Contohnya Santo Senjang ya. Senjang pembukanya 12 hitungan losen padi haluang rugi tebang ayo stabi para hadirin kami Bang Linggau numpang ke senjang. Mulai Pak Isi musik ya, kemudian kalau isinya ya ambil cuno agai lapetang ade sebunang ida kuno ade
seteran, tidak masak banyak ladada adik kepadi. Beno generasi mendatang janganlah niat landa beno melaku sekendak tidak baca kita tunduk adat negeri. Sekarang senyap penutup ya, langsung tutup ya. Kuden laku dai nabang gedang laju kaulu nyapa hape udan laku dai kita bersenjang wang lamuru hingga kita. Ini sudah unta ya, senjang pembuka, senjang isi, senjang penutup. Isi biasanya lebih banyak. Ini Pak sampaikan satu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azman, MPDSI, selaku pengawas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau untuk pengawas tingkat SMP dan SD. Di sini saya ingin memotivasi para muda, yaitu para pelajar khususnya di Kota Lubuk Linggau dan secara umum di Sumatera Selatan, sukailah warisan budaya yang berupa pantun berirama yang disebut dengan senjang. Senjang merupakan warisan dari orang tua tertua kita pada zaman dahulu yang sampai sekarang masih ada, tapi terancam orang-orangnya mulai sedikit ya. Maka untuk melestarikan ini, ayolah para muda ya, para pelajar itu untuk menggemari senjang. Bagaimana caranya? Ya bisa sharing, bisa bertanya, atau bisa menyaksikan video-video yang sudah ada di YouTube ya. Kemudian pihak sekolah juga harus gencar untuk mempelajari senjang ini dan menampilkan senjang ini di lingkungan sekolahnya atau di lingkungan di mana mereka berada, misalnya di kota atau di kabupaten. Ayo sukai senjang karena merupakan budaya lokal yang memang sudah sangat prihatin kita untuk terancam punah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Saputra dari mahasiswa Universitas PGRI Selampari, khususnya di Prodi Sejarah. Di sini saya dengan narasumber saya, Bapak Muhammad Yasin. Nah, di sini saya akan mewawancarai tentang tradisi senjang yang ada di Kota Lubuk Linggau. Baiklah, langsung saja ya Pak ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan senjang itu sendiri? Senjang ialah kesenian paduan suara yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Lubuk Linggau. Yang saya ketahui berkenaan senjang ini mulai sejak saya, sekarang ini saya sudah berumur 68 tahun. Jadi senjang ini boleh dikatakan kesenian masyarakat yang ada di Kota Lubuk Linggau, yang dulunya itu masyarakat. Juga untuk diketahui, senjang ini juga ada di Kabupaten masing-masing, juga di Provinsi Bengkulu, juga di Tebing Tinggi. Walaupun senjang ini sama-sama senjang, namun sedikit-sedikit syairnya itu agak ada perbedaan, cuman boleh dikatakan sama. Jadi setahu saya senjang ini dilaksanakan di masyarakat ini boleh dikatakan terus sampai sekarang ini, walaupun boleh dikatakan agak sepi peminat dari kalangan generasi muda. Jadi itulah yang saya ketahui berkenaan dengan senjang ini. Oke, baiklah. Yang selanjutnya, apakah kesenian senjang ini masih dipentaskan atau bagaimana cara pementasan tradisi senjang ini di masyarakat? Senjang ini untuk
khususnya di Kota Lubuk, khususnya di Kelurahan Tapajengke di mana saya berdomisili. Senjang ini kalau dikatakan dipentaskan secara resmi baik kelompok masyarakat maupun dari pemerintah daerah, saya rasa untuk saat ini yang saya ketahui belum ada. Tapi di tengah-tengah masyarakat apabila ada hajat-hajatan ini hibur-hiburan itu, nah senjang ini kembali ditampilkan khususnya yang tua-tui, sedangkan yang muda-mudi sekarang ini masih malu-malu, mungkin karena belum memahami tentang senjang ini atau memang belum terlalu suka gitu. Tapi secara terus dari masa ke masa itu senjang itu tetap ada walaupun tidak seperti hiburan-hiburan yang lain. Jadi kalau dikatakan pentasan masyarakat umum pokoknya seperti akbar gitu kan belum ada saya tahu di Kota Lubuk. Jadi saya mengharapkan pada tokoh masyarakat adat yang ada di khususnya penasihat adat di Kota Lubuk ini untuk bisa mengajak mereka ini untuk kembali melestarikan kehidupan kita senjang ini. Baiklah, untuk selanjutnya apa yang menyebabkan kesenian senjang ini mulai redup di masyarakat khususnya generasi muda yang sekarang? Nah, berkenaan dengan kurang peminatnya mungkin dari muda berkenaan senjang ini, kemungkinan daripada karakteristik ataupun budaya itu mungkin cuman kan dari kalangan generasi muda ini belum begitu memahami bahwa ini senjang ini sebagai warisan ataupun pesan budaya dari leluhur kita terdahulu. Sedangkan sekarang umumnya menggunakan muda-mudi atau remaja-remaja ini lebih senangnya itu mungkin dari Korea dan yang lain-lain itu, dan itu banyak didapati di lingkungan di masyarakat ini, apalagi sekarang dengan media sosial ini. Dengan senjang ini praktis mungkin belum ada. Jadi mungkin pengetahuan berkenaan senjang ini mungkin berminat mungkin, tapi karena kata orang itu tak kenal maka tak cinta, cinta maka tak sayang, mungkin itu. Jadi harapannya untuk sebisa mungkin untuk mengenalkan budaya senjang. Itulah. Mungkin sampai situ saja untuk wawancara. Apakah boleh sedikit menyampaikan senjang atau menyanyikan senjang itu sendiri, Nek? Senjang ini walaupun sebenarnya saya juga hobi juga menyelesaikan senjang ini, walaupun mungkin kesempatan agak jarang kan. Jadi kalau mendengarkan dari ibu kan, dari orang-orang tua itu kan sering gitu senjang. Jadi senjang ini kalau di tempat kita Sunan Inggau ini baiknya itu dua-dua. Jadi dua yang pertama dan dua yang jawaban. Kalau dari daerah mungkin dari Sekayu atau musim-musim itu dia agak panjang gitu. Pun dari Lebong mungkin kan ada di apa tuh Lembah kan begitu juga. Kalau di kita Lubuk Linggau ini yang saya ketahui, yang saya dengar ini seperti ini. Jadi umpamanya kalau yang senjang saut menyaut itu kita ambil contoh mulai ya.
Masak mokot iluang mupe mokot taserang kayi mandi. Nah itu kan dua syair kan. Jadi masak mokot iluang mupe mokot taserang kayi mandi. Jadi jawabannya itu yang kedua itu aku ndak takut tegawang tuwe kendak kusurang tulah jadi. Nah kan dua kan. Ya. Jadi kalau yang tadi yang pertama ini mungkin kalau yang muda-mudi yang cowok kan, ini yang cewek jawab begini. Alangkah ilu tikat ngatangge sayang laida tikat tengah kan. Jadi dua juga kan. Jadi baik keduanya itu alangkah ilu bunyi ngakate karula ida katengannya. Sebagai contoh banyak sekali syair-syair dan senjang itu untuk digali kembali. Nah untuk contoh itu cukup itu saja dua kan yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi nanti khususnya Haikal dan kawan-kawan berkenaan dengan senjang. Baiklah, itulah wawancara kita pada hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala man Islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore ini dari jam 14.30 kita masih dalam keadaan sehat. Ya kita bisa tatap muka secara langsung ini berkenaan dengan kesenian daerah yaitu senjang yang ada di Kota Lubuk Linggau. Pada kesempatan ini saya selaku tokoh masyarakat Kelurahan Tabajengke yang mulai terbentuknya pemangku adat di Kelurahan Tabajengke ini juga ikut sebagai anggota pemangku adat Kelurahan Tabajengke. Berterima kasih pada mahasiswa dari Unpari yang telah bersedia mewawancarai saya untuk sedikit berbagi pengetahuan tentang senjang yang ada di Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya pada kesempatan ini saya selaku tokoh masyarakat dan juga menyenangi atau menggemari dengan hal-hal senjang ini mengajak pada muda-mudi yang ada di Kota Lubuk Linggau ataupun pemuda masyarakat khususnya kalangan mahasiswa dan mahasiswi untuk kita kembali mengetahui atau mengenalkan budaya senjang ini bukan saja untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau ini, tapi juga kalau bisa ke daerah-daerah yang lain yang juga punya tradisi dan daerah berkenaan dengan senjang ini. Nah ini himbauan dari saya selaku tokoh masyarakat untuk mengajak dan mengetuk hati daripada anak-anak muda dan seluruh bangsa ini untuk bisa melestarikan budaya kita dan juga bukan saja hanya melestarikan tapi mempraktekkan begitu budaya senjang ini di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita hanya melestarikan saja tanpa promosi dan
perkembangan mungkin tetap tenggelam di situasi informasi yang sangat kuat saat ini. Itulah harapan saya, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan tadi sore ini bisa sedikit bisa menyampaikan ataupun berpartisipasi pada masyarakat yang ada di Kota Lubuk ini berkenaan dengan senjang. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.